Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Boni SMTPH, staf dosen pengampu pemrograman komputer, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya untuk menyampaikan materi presentasi mengenai dashboard spreadsheet. Next. Nah, di sini ada beberapa anggota dari kelompok 3. Yang pertama Abian, yang kedua Danis, yang ketiga Farhan, dan yang keempat Arik. Pendahuluan atau latar belakang. Nah, sebelum masuk ke materi kali ini, pasti teman-teman semua capek ngetik laporan berulang kali karena data terus berubah. Dashboard spreadsheet bisa jadi solusi yang efisien. Dengan dashboard, kita bisa membuat laporan yang dinamis dan interaktif. Jadi, nggak perlu lagi pusing-pusing update data secara manual. Bayangkan, dengan fitur-fitur seperti zoom, average, max, min, untuk menghitung dan menganalisis data, serta charts untuk membuat visualisasi yang menarik, kita bisa membuat laporan yang otomatis terupdate setiap ada perubahan data. Nah, mungkin bisa langsung dilanjut ke materinya nih. Izin masuk teman-teman. Perkenalkan nama saya Farhan Maulana. Nah, yang pertama kita akan bahas data dummy. Data dummy adalah data buatan atau palsu yang digunakan untuk menguji suatu sistem, aplikasi, atau model. Data ini dibuat untuk menggantikan data asli yang mungkin belum tersedia, bersifat sensitif, atau terlalu besar untuk digunakan dalam pengujian. Nah, di sini ada 4 fungsi, yaitu yang pertama, zoom. Ini digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai dalam suatu rentang sel. Yang kedua, itu ada average. Digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan nilai. Yang ketiga, ada max. Digunakan untuk mencari nilai terbesar dalam suatu rentang sel. Yang terakhir, itu ada min. Digunakan untuk mencari nilai terkecil dalam suatu rentang sel. Next. Nah, apa sih itu pivot table? Pivot table adalah alat yang sangat berguna dalam program seperti Microsoft Excel untuk meringkas, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Eh, ada juga temporary data atau backup data. Data sementara atau temporary data adalah data yang dibuat secara sementara dan biasanya dihapus setelah tidak lagi dibutuhkan. Data ini sering digunakan untuk proses yang sedang berjalan, seperti data cache browser, file log, atau file sementara yang dibuat oleh aplikasi saat sedang digunakan. Next. Baik, izin masuk teman-teman. Perkenalkan nama saya Ben Fatoni dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa macam diagram yang kita pakai di dalam project dashboard kita. Yaitu yang pertama ada diagram kolom bertumpuk. Diagram ini menunjukkan nilai-nilai dalam kolom, namun ditumpuk dari 5 nilai tersebut. Lalu yang kedua ada diagram pie, seperti yang kalian lihat di bawah pojok kiri. Itu adalah diagram pie yang 3D. Lalu ketiga ada diagram area, seperti yang kalian bisa lihat di atas di pojok kanan, yaitu diagram area. Yang keempat ada diagram garis, yaitu yang di pojok kiri atas. Itu adalah beberapa nilai yang di input lalu dijadikan sebuah diagram garis. Lalu yang kelima ada diagram kolom, yaitu seperti gambar yang keempat. Lalu next ada dashboard. Dashboard ini ada dalam spreadsheet sebenarnya adalah sebuah alat visualisasi yang dirancang untuk menyajikan data secara ringkas, mudah dipahami dan interaktif dengan menggunakan aplikasi spreadsheet. Ya, seperti Excel lah atau Google Sheets.
Dashboard ini juga terdiri dari beberapa gabungan, yaitu seperti table, grafik, dan elemen visual lainnya yang memungkinkan pengguna untuk memantau, menganalisis, dan mengambil keputusan sesuai data yang kita input. Next. Nah, di sini ada beberapa input data yang kita masukkan di dalam dashboard, yaitu sebuah visualisasi dan beberapa data dari penjumlahan, nilai rata-rata, maksimal, dan min. Seperti yang di awal, itu adalah rumus-rumus dari beberapa input nilai di sini. Next. Lalu ada beberapa visualisasi juga yang seperti kita jelaskan di awal. Di sini juga digabungkan dalam sebuah dashboard agar pengguna lebih paham, tidak tidak terlalu kompleks dalam menyajikan sebuah data yang kita berikan di dalam sebuah file dashboard ini. Next. Oke, kita kembalikan kepada moderator. Baik, saya ambil alih kesimpulannya. Kesimpulan dari dashboard Google Sheets ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menerapkan fungsi-fungsi dasar pengolahan data dalam Google Sheets. Sebagai alat untuk membuat dashboard interaktif, hasilnya adalah kemampuan membuat laporan visual, yaitu berupa diagram kolom, pie 3D, area, garis, dan lain-lain, yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan, mengambil keputusan berbasis data. Nah, ada juga pembuatan dashboard yang mampu menyajikan data secara visual dan interaktif. Diagram yang digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pola dan tren dari data dummy yang digunakan. Proyek ini memberikan pemahaman dasar tentang pengolahan data di Google Sheets. Hal ini membantu penggunaan untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang disajikan dalam dashboard. Sekian, terima kasih. Baik, kita dalam penghujung presentasi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata, kekurangan, dan kelebihannya. Mohon dimaklumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.